Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrajab Yunus, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Morowali dari SMA 1 Bungku Pesisir. Pada hari ini saya akan melakukan observasi. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Dewi. Beliau adalah guru antropologi yang ada di SMA 1 Bungku Pesisir. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu ya? Ya. Jadi pada hari ini Ibu, sebelum Ibu masuk ke dalam kelas untuk mengajar, maka kita adakan dulu beberapa percakapan sebelum Ibu melakukan kegiatan di kelas. Ya baik Ibu, apa tujuan pembelajaran Ibu pada kesempatan kali ini? Oke, baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran, khususnya di mata pelajaran antropologi, materinya di kelas itu yang pertama, siswa mampu mengartikan antropologi itu apa. Kemudian siswa bisa memberikan contoh tentang 7 unsur kebudayaan. Dan yang ketiga, mampu memberikan penjelasan dan contoh dari wujud budaya. Iya, baik Ibu Dewi. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, baik. Yang jelasnya tujuannya akan berkaitan dengan kompetensi yang harus akan dicapai peserta didik. Yang pertama, peserta didik setelah mampu mengartikan tentang keberagaman dalam bentuk budaya, agama, suku dan sebagainya, maka peserta didik itu harus mampu menghargai perbedaan yang ada. Contohnya di SMA 1 Bungku Pesisir ini, di sini berbagai suku agama. Berarti peserta didik harus mampu menghargai apa yang ada. Tidak boleh dia mengolok-olok temannya yang berbeda agama dengan dia. Seperti itu salah satunya. Iya, baik Ibu. Kemudian ketika nanti Ibu mengajar, Ibu menggunakan strategi apa atau model pembelajaran yang bagaimana Ibu akan gunakan? Baik, untuk strategi pembelajaran setelah saya memperhatikan atau mengevaluasi peserta didik, yang paling tepat itu adalah PBL dengan menggunakan diferensiasi. Yang pertama itu adalah diferensiasi konten. Saya harus menjelaskan peserta didik tentang antropologi. Setelah itu saya menampilkan juga dalam bentuk slide atau gambar supaya lebih menarik. Kemudian yang kedua, saya mulai mengelompokkan peserta didik ke dalam 5 kelompok kecil, kemudian memberikan tugas dalam bentuk LKPD. Setelah itu yang ketiga adalah yang diferensiasi produk atau hasil. Ini artinya peserta didik saya memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau argumentasinya dalam bentuk diskusi per kelompoknya. Iya, baik Ibu Dewi, terima kasih. Baik, silakan Ibu melakukan kegiatan mengajar. Selamat mengajar dan insya Allah kita ketemu lagi pada kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih. Baik, demikian tadi percakapan praobservasi saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Dewi, sebagai guru antropologi di SMA 1 Bungku Pesisir. Baik, kita lanjutkan dengan observasi di dalam kelas. Assalamualaikum. Bersedia berdiri. Pada Ibu Guru, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah.
Ta'ala, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk mengikuti proses belajar mengajar. Untuk terlebih dahulu Ibu cek untuk kehadirannya. Ternyata namanya baik-baik. Abu Rehan Hadir. Adika Aliatul Husna Hadir. Al-Musabi Hadir. Alun Hadir. Ahmad Hadir. Adi Erwin Hadir. Adi Tirgi Hadir. Arini Hadir. Ariska Hadir. Delvin Hadir, Bu. Khairullah Hadir. Mimain Muhammad Adi Muhammad Arif Muhammad Fadlan Muhammad Ferdi Muhammad Ikhwan Hadir. Muhammad Ma'ruf Hadir. Naziha Hadir, Bu. Nurul Ikram Hadir, Bu. Rehan Hadir, Bu. Siti Mariam Hadir. Sri Rahmi Hadir. Sri Uyun Hadir. Safira Hadir. Uyan Hadir, Bu. Abi Rizki Ya, alhamdulillah kita berdoa tadi mudah-mudahan teman yang sakit cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali pada saat proses belajar mengajar. Amin. Alamin. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di materi kelas 11 sekarang ya. Kalau yang kelas 10 kemarin itu kita bahas tentang konsep dasar antropologi. Nah, di kelas 11 sekarang kita akan bahas tentang pengantar antropologi. Ibu harapkan selama proses belajar itu kalian harus lebih siap. Artinya pada saat kalian di rumah lihat dengan jadwalnya, misalnya besok ada mata pelajaran antropologi, itu kalian harus lebih siap. Kalau bisa itu di searching di internet supaya besoknya itu kalian sudah siap dengan mata pelajarannya. Bisa dipahami ini? Ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum masuk di materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ketika kita belajar antropologi, kita mampu atau peserta ini mampu mengemukakan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dengan berbagai ragam kebudayaan. Nanti akan dijelaskan kembali. Kemudian mampu menunjukkan tujuan suku budaya yang bagaimana, mampu menguraikan wujud kebudayaan, dan bisa mengetahui apa manfaat antropologi. Sebelum kita mulai, untuk lebih semangat, silakan kita berdiri semua. Kita buat ice breaking ya. Masih ada breakingnya waktu di kelas 10. Profil pelajar Pancasila semua harus posisi siap dan semangat ya untuk pagi ini. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan menawan kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan menawan kritis. Masih ada lagi satu untuk melatih konsentrasinya. Diperhatikan. Kalau ibu sampaikan, tidak apa-apa ke kanan berarti kalian harus ke kiri bahasanya ya. Yang kedua kalau ke depan berarti ke belakang. Oke, dengan suaranya spidolnya ke kanan. Kiri. Ke kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Belakang. Depan. Ke depan. Belakang. Belakang. Depan. Belakang. Depan. Depan. Belakang. Belakang.
Cukup menanyakan, mungkin ada ini kalimat tidak asing lagi ya. Misalnya, siapa yang pernah mendengar kata istilah antropologi? Atau apa yang dimaksud dengan antropologi? Ayo, siapa? Silakan berdiri untuk dilanjutkan soalnya. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Terdiri dari dua kata, dari kata antro atau antropos dengan logis atau logos, yang artinya kalau antro itu berarti manusia, kalau logis atau logos berarti ilmu. Ketika diartikan secara menyeluruh berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia atau keberagaman manusia. Kemudian dalam hal ini sesuai dengan pengertian apa yang dikaji dalam ilmu antropologi. Apa yang dikaji dalam ilmu antropologi? Apanya yang dikaji? Yang dikaji adalah budayanya ya. Dari keberagaman budayanya. Kita lanjut lagi. Sini manfaat kita mempelajari antropologi. Pertama, menemukan wawasan yang menarik tentang manusia. Menemukan wawasan yang menarik tentang manusia. Yang bagaimana? Dengan belajar antropologi dapat memberi pemahaman perbedaan perilaku manusia dalam konteks yang berbeda. Kita bisa mengetahui sendiri ketika dalam satu suku itu pasti akan berbeda budayanya. Contoh, kalau yang Batak, suku Batak itu ketika mereka berbicara, suaranya itu agak keras. Itu bukan karena marah, tapi memang karena dari budayanya, wataknya atau cara-caranya keras. Nah, itu salah satu contoh perbedaan kebudayaan. Tujuan kebalikannya, suku Jawa itu identik dengan kata-katanya halus kan? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa dengan antropologi kita bisa memahami perbedaannya dan bisa menjawab ada nilainya. Apa tujuan? Ketika kita belajar antropologi secara keseluruhan, tadi kan sudah kita pahami apa pengertiannya, kemudian apa manfaatnya, wujudnya ada, budayanya ada, dan ini antropologi sangat dekat dengan sekitar kita, dengan masyarakat, jadi sangat mudah kita memahami, apalagi ada dengan prakteknya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tidak apa salah. Apa tujuan kita belajar antropologi? Yang di belakang bisa. Tujuan dari antropologi adalah, atau tujuan kita mempelajari dan itu bisa kita terapkan dalam masyarakat adalah ada. Oke, bagus, silakan Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Aulia. Saya akan menjelaskan tujuan antropologi. Tujuannya yaitu untuk memahami berbagai kebudayaan yang ada di masyarakat atau yang ada di Indonesia. Oke, bagus. Beri aplaus untuk Fani. Masih ada lagi? Masih ada tujuannya. Setelah kita belajar tadi tentang unsur budaya kan, itu bisa kalian jelaskan. Ternyata apa manfaatnya? Ada keberagaman. Berarti tujuannya adalah tujuan kita belajar antropologi dan kita terapkan dalam masyarakat. Itu yang pertama, tadi sudah benar. Kita memahami perbedaan yang ada, keberagaman yang ada. Kan dari segi agama tadi sudah berbeda. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, kemudian ada Konghucu, kemudian dari suku bahasa itu ternyata banyak, 118. Dari segi profesi itu banyak pekerjaan, organisasi sosial di masyarakat juga banyak. Jadi ketika kita mengetahui itu, ternyata kita melihat ternyata intinya banyak kita dapatkan keberagaman. Dari keberagaman kita dapatkan itu, maka kita bisa mengetahui dengan pelajaran antropologi kita harus menghargai perbedaan yang ada. Salah satunya perbedaan agama. Nah, dalam kelas ini kan ada yang berbeda agamanya, berarti harus kita pahami.
Jika misalnya ada teman kita sementara sembahyang sesuai dengan agama yang dianut, maka kita harus menghargai mungkin dengan cara kita tidak boleh ribut pada saat dia ibadah atau sembahyang. Itu salah satu bentuk atau tujuan kita mempelajari antropologi. Oke, bagus. Masih ada lagi tugas kesempatan sebelum dibentuk tugas kelompok. Silakan bertanya. Ya, kita dengan mempelajari antropologi khususnya tujuan suku budaya tentang agama, kita menghargai perbedaan yang ada. Kalau di kelas yang ini kan ada yang agama lain ya, agama Kristen, berarti harus hargai dengan budaya yang ada. Misalnya dia lagi sembahyang atau misalnya dia butuh suasana yang sepi untuk sembahyang misalnya, berarti harus kalian tenang dengan adanya temamu, misalnya sementara sembahyang. Itu juga kalau yang Islam dan sebagainya, menghargai perbedaannya yang ada, khususnya agama. Wujud budaya sudah. Sekarang Ibu bentuk tugas kelompok. Ibu akan bagikan kelompok yang pertama. Kelompok Adik Erwin, silakan bergabung dengan kelompoknya. Adik Erwin, Nurul Ikram, Ibuan, Yuri Ramsari. Kelompok 2, silakan kuliah posisinya. Kelompok 2, Hikmah. Kelompok 2, Hikmah, kemudian Fani, Muhammad Ferdi, Adik Riki, Muhammad Ma'ruf. Kelompok 3, Santun, Delvin Abdurrahman, Ariska Uyan, Aliapun, kalian posisinya. Kelompok Rami, Yamira, Karini, Regina, Fadlan, Niat, Nebula. Kelompok yang terakhir, Ampun, Muhammad Ali, Mariam, Ampun, Dekan. Silakan Bu, berdasarkan kelompoknya. Ini dibagikan. Di kelompok 5 untuk tugasnya diperhatikan di depan, ada juga di masing-masingnya edukasi. Ini tentang, perhatikan semuanya di depan, tentang materi yang dijelaskan tadi ya, wujud budaya. Lihat ini, amatilah salah satu kebudayaan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kira-kira apa? Dilihat, diamati, kemudian kalian diskusikan. Setelah itu, presentasikan di depan kelas dengan masing-masing satu pertanyaan sebentar ya. Tugasnya ini, pertanyaan pertama, mengapa kebudayaan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian? Tolong diperhatikan dulu, nanti waktu diskusi. Perhatikan dulu yang pertama, perhatiannya semua di depan. Mengapa kebudayaan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian? Mengapa? Pasti ada alasannya kan? Ya. Terus yang kedua, bagaimana analisis kebudayaan tersebut jika
jika dikaitkan atau hubungannya ya, hubungan kebudayaan dengan wujud kebudayaan. Dan yang ketiga, sikap apa yang kalian ambil dalam menyikapi kebudayaan tersebut? Apa sikap yang kalian tumbuhkan? Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang, silakan berembuk diskusi untuk jawabannya bisa di sebelah tidak, itu tugas kelompok. Tugas kelompok. Satu buku jawabannya satu, makanya nanti presentasi diskusikan. Berarti tolong ada yang bertanya? Dan siap-siap nanti satu yang tampil itu persiapkan siapa yang moderatornya, notulen karena ada yang bertanya dengan membaca hasil diskusi. Iya, jawab memang. Bisa juga nanti kalau mau nomor satu jawabannya bisa jawabannya langsung bisa. Kelompok 5 bagaimana kabarnya? Bisa? Sudah paham? Semakin banyak nanti siapa yang membaca makalah, yang nulisnya siapa? Siapa yang moderator? Ya. Di sini rahasia. Yang moderatornya siapa? Nulisnya siapa? Yang menulis siapa? Saya dan bagi tugas ya. Yang moderator siapa? Penulis dan nulisnya siapa?
Bisa juga kan bisa lihat kan mengapa kebudayaan pasti jawabannya kenapa masih tetap dipertahankan kebudayaannya. Coba dengarkan supaya Ibu kasih gambaran. Perhatikan semuanya di depan sebelum lanjut diskusi. Mengapa kebudayaan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian? Bisa kalian berikan salah satu contoh dari 7 unsur budaya? Kira-kira apa? Apakah bahasa? Mengapa masih dijalankan sampai sekarang? Apakah bahasa daerah beragam? Kenapa masih bisa? Atau kelompok sosial? Kenapa masih bertahan? Kenapa masih lestari? Terangkan. Pasti alasannya kan? Kalau ada lebih dari satu pola yang ditulis. Kalau yang kedua, bagaimana analisis ini? Analisisnya ini, coba dilihat. Analisisnya ini pasti berhubungan kan antara kebudayaan dengan wujud kebudayaan. Tinggal kalian berikan jawabannya apa. Tadi jawabannya sudah jelaskan dari budaya itu apa. Jadi tinggal kalian kaitkan kebudayaan apa dan 7 unsur dan 3 wujud budaya. Dan yang ketiga, perhatikan, ini tadi sudah ada pertanyaan. Sikap apa yang kalian ambil dengan menyikapi kebudayaan tersebut? Usahakan lebih dari satu. Sikap apa yang kalian tumbuhkan atau sikap apa yang kalian lakukan yang adanya kebudayaan. Sama ya. Jawabannya dari sini kalian bantu jawabannya. Oke, ada suara lagi. Coba perhatikan semuanya. Ketika teman sementara pemaparan harus disimak dan siapkan satu pertanyaan. Satu pertanyaan ya. Nanti kalau berikutnya baru lagi satu pertanyaan. Sebelum tampil, kuharapkan masing-masing yang ditunjuk moderator oleh anggota kelompoknya itu harus lebih aktif karena yang menentukan jalannya diskusi bagus itu dari moderator. Untuk guru cukup mengamati dan menilai. Bisa ini? Bisa. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bersama saya Muhammad Maria. Saya ditunjuk moderator dari kelompok 3. Yang mana pada kesempatan yang baik ini kami akan menampilkan tentang materi antropologi. Kepada moderator, kepada pemateri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska dari kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Nirwana. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sikap apa yang akan kalian ambil dalam menyikapi kebudayaan tersebut? Menghargai nilai norma budaya tersebut dan keyakinan kebersamaan adat istiadat mereka karena budaya berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai budaya yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca kesimpulan. Dalam memahami sebuah kebudayaan, maka setiap unsur kebudayaan tersebut harus dibagi menjadi 3 kategori wujud kebudayaan, yaitu sistem ide. Di dalam sistem ide, aktivitas dan artefak. Misalnya, sistem ide dalam sistem legisi atau keyakinan hidup adalah konsep mengenai Tuhan, dewa, roh halus, neraka dan surga. Jadi kesimpulannya, kita harus menghargai budaya seorang yang berbeda budayanya. Baik, saya moderator dari kelompok 3 akan membuka sesi pertanyaan. Saya persilakan kelompok lain untuk bertanya. Baik, silakan kelompok 4, silakan bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula. Saya akan memberikan pertanyaan dari kelompok 3. Oke, silakan. Apa manfaat mempelajari kebudayaan dalam kehidupan masyarakat? Ya. Kelompok lain silakan bertanya. Dalam definisi ini kebudayaan bermakna sangat luas. Suaranya barangkali ya. Suaranya. Dalam definisi ini kebudayaan bermakna sangat luas dan beragam karena satu proses belajar dalam sejarah ilmu hidup manusia yang diwariskan antar generasi. Bagaimana kelompok 4 jawabannya? Bagaimana kelompok 4 atas jawaban yang diberikan dari kelompok kami? Kami menerima pertanyaan dari kelompok kami menerima jawaban dari kelompok 3. Sekian materi dari kelompok 3. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anggap Sini kalian kepala. Berapa ini?
Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahlan. Saya duduk sebagai moderator dari kelompok 4. 3 yang dibacakan oleh Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa wujud kebudayaan yang bersifat konkret yang bisa difoto? Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Sistem ini terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara penting dengan sesamanya. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa difoto dan bisa dilihat. Gimana jawabannya? Kurang jelas. Sudah jelas. Sekian dari presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk dulu. Pertanyaannya tadi bagaimana? Bagaimana apa wujud kebudayaan yang bersifat konten? Konten ini berarti yang tidak nyata toh. Yang tidak nyata. Apa wujud yang tidak nyata? Yang tidak nyata. Ya? Yang biasa difoto, bisa difoto. Tidak nyata tapi bisa difoto yang bagaimana? Cara buat kafinya bisa. Bagus. Kelompok berian cross. Kelompok 1 silakan. Dan diakui bersama oleh anggota sekelompok masyarakat tersebut. Ya. Misalnya aturan atau norma sopan santun dalam berbicara kepada orang yang lebih tua dan aturan bertemu di rumah orang lain. Bentuk kebudayaan sebagai sistem ide secara konkret terdapat dalam undang-undang atau suatu peraturan tertulis. Bagaimana dengan jawaban kami? Baik, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok materi kelompok 1. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Jangan disiapin ya. Sudah siap kelompok yang lain? Sudah siap? Perhatiannya semua ke depan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Remy Abdiansyah. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan ditunjuk moderator. Kami akan membacakan materi 3 soal yang dibacakan oleh Fani dan kedua dibacakan oleh Maru, ketiga oleh Ali Firgi. Kepada materi dipersilakan. Baik, saya akan membacakan jawaban dari kami, yaitu mengapa kebudayaan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Karena kebudayaan penting dalam masyarakat, adanya berbagai suku atau berbeda-beda karakter masyarakat di sekitar tempat kami. Dari situlah kita mengenal yang namanya berbeda-beda kepercayaan atau berbeda
pendapat beda. Oke, cukup satu ya. Nggak waktu. Satu lagi pertanyaan langsung ya. Silakan. Kalian membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain, dipersilakan. Silakan bertanya satu kelompok. Ya, silakan. Moderator, persilakan. Baik, kembali kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa definisi dalam antropologi? Saya, kemudian yang keempat, tujuan unsur budaya, dan yang kelima, wujud budaya. Maka ada refleksi yang kalian dapatkan. Siapa yang bisa menjelaskan apa manfaat yang didapatkan setelah pembelajaran? Satu orang. Apa manfaat yang kalian dapatkan setelah pembelajaran antropologi? Silakan. Pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Aulia. Saya akan menjawab manfaat apa yang kalian dapat setelah pembelajaran. Manfaat yang saya dapat dalam pembelajaran tadi yaitu banyak mengenal kebudayaan atau wujud-wujud kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti bahasa, teknologi, profesi, agama dan lain sebagainya. Oke, berikan terus untuk Fani. Lanjut yang kedua, pembelajaran mana yang buat kalian terkesan dari 5 tadi? Apakah pengertiannya, manfaat, tujuan, wujud, atau tujuan sebudaya? Salah satunya yang paling berkesan atau yang kalian masyarakat. Silakan kembali. Dunia bersedia mendidik. Kepada Ibu Guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Dewi. Jadi tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk mendengar dari Ibu Dewi setelah selesai observasi. Jadi Ibu Dewi hari ini sudah mengajar dengan baik. Saya tadi sudah mengamati dan mengobservasi Ibu dengan sangat baik, dan apa yang Ibu lakukan di kelas sudah sangat baik dan sangat menginspirasi saya. Baik Ibu Dewi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi tadi? Alhamdulillah, kalau untuk perasaan setelah selesai sudah dirasa. Bisa Ibu ceritakan tadi yang Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, jadi sebelum mulai pembelajaran saya menyiapkan modul ajar dengan menggunakan metode PBL. Yang pertama, saya mengadakan itu diferensiasi konten dengan mengambil supaya peserta didik lebih fokus, itu saya mengambil dalam bentuk Canva. Saya menjelaskan, setelah itu saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, saya mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil supaya mereka lebih bekerja sama. Kemudian yang ketiga, setelah itu saya memberikan waktu mereka diskusi, dan yang terakhir itu produk dengan memberikan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, baik Ibu. Jadi
potensi yang Ibu ingin capai tadi adalah bagaimana siswa bisa berdiskusi ya, begitu Bu ya. Iya. Kemudian apakah menurut Ibu masih ada kompetensi yang sebenarnya ingin Ibu capai tapi tidak Ibu lakukan di kelas? Kalau yang untuk dicapai tadi selama proses pembelajaran, saya rasa sudah cukup bagus. Sudah cukup Ibu ya? Iya. Ya. Kemudian apakah kedepannya Ibu ingin mengembangkan metode baru atau setelah tadi diobservasi, atau mungkin ada yang lain yang ingin Ibu? Setelah tadi sudah melakukan mode pembelajaran, saya melihat memang harus ada perkembangan selanjutnya. Yang pertama untuk sebagai peserta guru atau pengajar, saya harus lebih banyak fokus. Yang pertama harus mencari tahu untuk referensi. Yang kedua harus bekerja sama dengan teman sejawat atau lebih diskusi kepada guru penggerak atau guru berpengalaman, guru senior, supaya kedepannya dalam proses saya melakukan pembelajaran itu lebih efektif dan baik. Iya, baik Ibu Dewi. Jadi apa tadi Ibu sudah mengembangkannya dan kapan kira-kira rencana Ibu itu ingin Ibu lakukan? Setelah proses pembelajaran ini secepatnya saya akan mencari referensi yang baru dan saya akan praktikkan untuk di materi selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu Dewi, jadi Ibu sudah sangat baik mengajar dan potensi yang ingin Ibu capai sudah sangat baik, dan Ibu berencana menggunakan metode dan mencari referensi yang lain pada pertemuan berikutnya. Iya, pertemuan berikutnya. Baik Ibu Dewi, saya kira Ibu sudah sangat baik. Jadi percakapan kita hari ini pasca observasi, Ibu sudah bersedia hadir. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi semoga Ibu selalu sukses dan kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu Dewi.